Baik, perkenalkan nama saya Ellen Putri Manolang dengan NIM 2181028 jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang matriks. Pengertian matriks, matriks adalah kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Elemen dalam matriks kita sebut sebagai entry. Contoh matriks kita bisa lihat di sini. Matriks ini berorbit 3x3. Mengapa? Karena dia ada 3 baris dan 3 kolom. Ini adalah baris, dan ini adalah kolom. Dan kita sebutnya ini adalah matriks yang berorbit 3x3. 3x3 karena memiliki orbit, karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, suatu matriks disimbolkan dengan suatu huruf besar. Hal ini adalah untuk menghindari penggunaan huruf masing-masing entry dalam matriks tersebut. Kita lihat matriks A ini harus menggunakan huruf besar. Tadi adalah untuk menghindari penggunaan huruf dalam matriks tersebut, yaitu entry-entry dalam matriks. Nah, operasi-operasi pada matriks apa saja? Yang pertama adalah penjumlahan. Syarat dalam yang dipenuhi untuk penggunaan penjumlahan dalam matriks adalah kedua matriks atau lebih matriks itu harus memiliki orde yang sama. Matriks A kita lihat ini ada ordenya 3x4. 3, ada 3 baris dan 4 kolom. Begitu juga yang B. Dan cara penjumlahannya itu adalah 2 ditambah minus 4 ditambah. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Kalau ini selanjutnya 1 ditambah 3, 0 ditambah 5, kita letakkan di sini, dan hasilnya akan seperti ini. Kalau pengurangan juga sama dengan penjumlahan tadi, harus memiliki orde yang sama. Matriks A ini ordenya sama dengan yang B. Nah, A kurang B, 2 dikurang minus 4, 1 dikurang 3. Begitu juga selanjutnya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jenis ketiga dalam pengoperasian matriks ada yaitu perkalian. Nah, dalam perkalian ada 2 jenis nih. Yang pertama adalah perkalian suatu matriks dengan sebuah skalar. Jika K adalah sebuah skalar dan A adalah sebuah matriks, maka K kali A adalah perkalian matriks A dengan skalar. K, di mana K dikalikan dengan semua elemen-elemen matriks A. Contohnya, kita lihat K diketahui 2. Maka cara mencari K gimana? Caranya adalah 2 dikali 1 dikalikan. Jadi 2 itu dikalikan di setiap entry-entry dalam matriks, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jenis kedua dalam perkalian adalah perkalian antara dua matriks. Nah, dalam perkalian dua matriks ini ada 2 kondisi nih. Yang pertama adalah kondisi matriks sama-sama bujur sangkar dan ujungnya sama. Yang kedua, banyaknya kolom matriks pertama yang dikalikan sama besarnya dengan banyak baris matriks kedua. Jadi baris pertama, matriks yang A dengan matriks yang kedua itu memiliki orde yang sama, ukuran yang sama. Nah, cara pengaliannya adalah mengalihkan elemen-elemen pada baris pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua, yaitu B. Kemudian menjumlahkannya. Contohnya kita bisa lihat di sini, meskipun matriks D dan E memiliki orde yang berbeda, tapi kita bisa mengalihkannya. Yaitu caranya adalah baris pertama, kolom pertama. Baris pertama di matriks yang A, kita kalikan dengan matriks yang E berkolom pertama, yaitu ini dikalikan dengan yang ini. Kita letakkan di sini, dan kalau selanjutnya baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, kita letakin di sini. Begitu juga selanjutnya, dan kalau untuk di baris kedua dikalikan juga dengan kolom pertama. Selanjutnya baris diletakin, nah kita letakkan di sini, baru baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, diletakin di sini. Begitu selanjutnya, dan pasti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas dikenal sangat penting pada operasi perkalian. Matriks identitas adalah matriks yang tidak mengubah nilai matriks yang dikalikan kepadanya. Matriks identitas dikali identitas A sama dengan A. Matriks identitas haruslah berbujur sangkar di mana semua elemen diagonalnya adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0. Ini diketahui ada matriks A dikalikan dengan identitas. Identitas tadi dibilang diagonalnya adalah 1, diagonal utamanya adalah 1, dan sisa lainnya adalah 0, harus 0. Nah, cara pengaliannya juga sama dengan tadi yang kita sudah pelajari. 1 dikali A11 diletakkan di sini, ditambah A kali A2, 0 dikali A21 diletakkan di sini. Begitu selanjutnya, ini, dan hasilnya akan seperti ini, kembali menjadi A, matriks A. Jadi,
matriks A dikali identitas sama dengan identitas dikali A, dan hasilnya pasti juga kembali menjadi matriks A. Nah, determinan dan sifat-sifatnya. Kita akan mendefinisikan determinan matriks A berorde n kali n, unsur sangkar yang disimbolkan dengan determinan A. Definisinya, matriks A adalah n kali n. Minor IJ, yaitu baris dan kolom, IJ itu artinya adalah baris dan kolom, dari A dinyatakan sebagai MIJ adalah determinan dari matriks n dikurang 1 dikali n dikurang 1 yang dibentuk dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J dari A. Kofaktor IJ dari A dinyatakan sebagai AIJ dan adalah minus 1 I ditambah J MIJ. Determinan dari matriks A dikali A1, A dikali 1 kali 1 sama dengan, yaitu A sama dengan A, determinan A sama dengan A. Catatannya bahwa tanda minus 1 pangkat I tambah J dalam definisi kofaktor membentuk matriks seperti ini. Positif, negatif, positif. Selang-seling positif, negatif, negatif, positif. Negatif seperti ini, positif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Itu juga selanjutnya selang-seling. Nah, cara mencarinya determinan yang berorde 2 kali 2 seperti apa? Itu sangat gampang. Kita tinggal kalikan saja matriks baris pertama, kolom pertama dengan baris kedua, kolom kedua. Kita kurangkan juga matriks, maksud saya entry A12 dengan A21. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nanti kita akan menggunakan contoh dengan angka. Ini kan masih penjelasan konsepnya saja. Nah, yang kedua adalah matriks yang berorde 3 kali 3. Caranya adalah kita ngeblok nih A11, berarti dia ada di sini. Nah, kita buat A11-nya itu di sini. Nah, ini kita blokkan baris pertama, kolom pertama. Sisanya adalah A22, A33, A23, A32. Kita letakkan di sini, begitu juga selanjutnya A12 ini baris pertama, kolom kedua kita blok, jadi sisanya di sini sama yang ini dan ini juga kita letakkan di sini. Ingat teman-teman tadi harus positif, negatif, positif. Nah, begitu juga A13 juga sama dengan seperti yang tadi. Kita blokkan baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom ketiga. Jadi sisanya di sini A21, sisanya kita letakkan di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan contoh dengan ada angka nih. Gimana caranya? Ini matriks yang pertama, ada matriks yang berorde 3 kali 3. Caranya sama seperti yang tadi yang kita lihat, konsep untuk cara pengaliannya, maksud saya mendeterminankannya adalah ini baris pertama, kolom pertama diletakkan di sini 1, di blok nih baris pertama dengan kolom pertama. Jadi sisanya adalah ini tadi, 8 dikali 3 adalah 24, dikurang minus 4 dikali 5 adalah 20. Jadi minus kali minus adalah positif, jadi hasilnya 20. Dan selanjutnya di baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Ini kan minus 2. Tadi kita sudah bilang positif, negatif, positif. Hasilnya harus di sini negatif. Karena di sini negatif, negatif kali negatif adalah positif. Jadi di sini positif 2, sisanya di sini minus 3 dikali 3 adalah minus 12, dikurang 2 dikali 5, minus 10. Nah, ditambah lagi. Ini tadi sudah di baris pertama, kolom pertama, terus baris pertama, kolom kedua, selanjutnya baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, ini 7. Berarti sini buat 7, baru 16. Mengapa ini 16? Kita cari determinan ini. Minus 4 dikali minus 4 adalah 16, dikurang 8 dikali 2, yaitu 16. Dan hasilnya ini semua adalah 0. Nah, kalau untuk mencari yang matriks yang berorde 2 kali 2 adalah kita, maksud saya, untuk mencari determinan yang bermatriks 2 kali 2 adalah, ini kita bisa lihat, diketahui determinan A itu pasti sama determinan A itu ini, B ini, dan AB ini adalah dengan pengalian yang tadi kita pelajari, determinan matriks A dikalikan matriks B, baris pertama dikalikan kolom pertama, hasilnya pasti akan seperti ini. Nah, determinan AB, hasilnya itu pasti sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Kita buat pembuktiannya, baris pertama, determinan AB, 8, 14 dikali 2 adalah 28, dikurang 17 dikali 3.
Nah, hasilnya akan minus 23. Nah, kalau untuk determinan A, gampang sekali, tinggal sama dengan yang tadi, 3 dikali 1 adalah 3, kita buat sini 3, baru 8 dikali 1 dikurang 8 dikurang 2 dikali 1, hasilnya minus 2, dan hasilnya pasti akan 1. Kalau yang untuk determinan B seperti apa? Sama juga seperti yang tadi, minus 1 dikali 8, dikali 8 adalah minus 8, dikurang 5 dikali 3, yaitu 15. Jadi hasilnya adalah minus 23. Nah, jadi kita bisa mengetahui adalah determinan AB itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Selanjutnya adalah sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan ada 5. Determinan A sama dengan determinan AT atau A transpose. Yang kedua, jika sembarang baris atau kolom dari A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Untuk setiap bilangan A dan untuk matriks A, N kali N, maka determinan C kali A sama dengan C pangkat N determinan A. Yang keempat, jika A memiliki dua baris atau kolom yang sama, maka determinan A sama dengan 0. Yang kelima, jika A dan B sama kecuali untuk kemungkinan elemen baris kolom ke I, dan jika C didefinisikan sebagai matriks yang sama dengan A dan B kecuali baris kolom ke I tersebut adalah jumlah dari baris kolom ke I dari A dan B, maka determinan C sama dengan determinan A ditambah B. Nah, selanjutnya ada matriks inverse. Suatu matriks bujur sangkar A dan B, jika AB sama dengan identitas, disebut, maka B itu kita sebut adalah inverse dari matriks A. Jika suatu matriks A memiliki matriks B, sehingga sedemikian hingga didapat hubungan AB sama dengan I, maka matriks disebut invertible atau memiliki inverse. Jika matriks B dan C keduanya adalah matriks AB, maka B sama dengan C. Inverse dari matriks A disimbolkan seperti ini. A pangkat minus 1. Ini disebut dengan matriks inverse. Nah, A dikali A inverse itu sama dengan A dikali A inverse dikali A. Itu hasilnya pasti sama dengan identitas. Cara pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Ada diketahui matriks A dan matriks B. Kita kalikan. Kalau kita kalikan hasilnya seperti carian perkalian matriks tadi yang kita sudah pelajari, 3 dikali 3, 3 kali 2 adalah 6, ditambah 5 dikali minus 5 adalah sisanya hasilnya 1. Begitu juga selanjutnya, baris ke pertama dikalikan dengan kolom kedua, dikalikan dan hasilnya akan 0. Begitu juga ini dan ini. Dan hasilnya akan kembali menjadi matriks identitas. Sama juga A kali B itu sama hasilnya identitas, begitu juga dengan B kali A, hasilnya juga akan kembali menjadi matriks identitas. Nah, untuk matriks yang berorde 2 kali 2, kita mencari inverse-nya. Seperti apa? Caranya adalah kita cari dulu determinan dari matriks tersebut. Nih, kalau determinan dari A, kita cari A kali D dikurang C dikali D. Tapi cara mencari inverse-nya 1 per determinan. Determinannya berarti dibawa per. Nah, di sini baru cara selanjutnya adalah mencari inverse-nya. A dan D kita putar balikan, B dan C kita kalikan minus. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita kalikan, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang berorde 3 kali 3 seperti apa? Kita akan lihat nih. Jika A adalah matriks N kali N dan CIJ adalah kofaktor dari AIJ, maka matriksnya akan seperti ini. Kita sebut ini sebagai kofaktor. Transpose dari matriks ini kita sebut adjoint. Nah, nanti hasilnya ini kita putar balikkan, yang tadinya baris menjadi kolom. Itu namanya adjoint. Dinyatakan sebagai seperti ini, ADJ A. Jika A adalah matriks yang invertible atau memiliki inverse yang tadi kita lihat tadi, maka hasilnya adalah, caranya adalah 1 per determinan dikali adjoint A. Contohnya, kita bisa lihat ini ada contoh dari inverse yang berorde 3 kali 3. Ini caranya, ini matriksnya. Jadi kofaktor dari A itu adalah, kita lihat baris C11 itu artinya baris pertama, kolom pertama.
baris pertama, kolom pertama. Ini ada 3, baris pertama, kolom pertama. Berarti sisanya adalah ini. Kita carilah determinannya. Ingat, harus positif, negatif, seperti itu. Kalau ini ada hasilnya negatif, berarti tergantung dengan bilangan yang terdapat di dalamnya. Apakah dia positif atau negatif. Nah, 6 kali 0 adalah 0, dikurang minus 4 dikurang minus 4 dikali 3, hasilnya adalah minus 12. Jadi minus dikali minus adalah positif. Begitu juga selanjutnya di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua, kita blokkan. Ingat, harus positif, negatif, selang-seling, positif, negatif. Nah, udah, setelah itu adalah kita cari di sini baris pertama kolom kedua. Ini kita determinankan 1 kali 0, 0 dikurang 2 dikali 6, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, karena dia minus 6 dikalikan minus hasilnya 6. Begitu juga selanjutnya hasilnya akan seperti ini. Nah, maka kofaktor dari A kita dapat mengetahuinya adalah seperti ini. Nah, setelah kita mencari kofaktornya, kita akan mencari adjoinnya. Seperti kita lihat tadi di sini, transpos dari matriks kita sebut adjoin. Berarti cara mencari adjoin adalah transpos dari kofaktornya. Kofaktornya ini kita pindahkan nih. Ini yang tadinya di sini baris, kita pindahkan jadi kolom. Jadi 12, yang di sini 12, di sini 6, di sini minus 16. Kalau di sini 4, 12, begitu selanjutnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya adjoinnya akan menjadi seperti ini. Nah, maka inverse dari matriks A itu seperti apa? Seperti tadi yang rumus kita sudah lihat, 1 per determinan per adjoin A. Adjoin dari determinan dari A, kita ketahui 1 per 64, caranya adalah seperti ini. Sebentar. Determinan dari sini kita ikutin dengan cara yang tadi, mencari determinan dari matriks yang 3 kali 3, ini 3. Nah, 3 dikalikan baris pertama, kolom pertama, sisanya ada ini, 6 dikali 0, 0 dikurang minus 12 adalah 12. Nah, selanjutnya kita baris pertama, kolom kedua. Ini adalah cara untuk mencari determinan dari matriks A ini. Nah, selanjutnya adalah baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Kita blokkan, ini harus minus. Ingat teman-teman, harus minus. Karena positif, negatif, positif. Nah, selanjutnya kita kalikan di sini. 1 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. Dikurang 2 dikali 3, minus 6. Minus 6. Nah, selanjutnya baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, ini baris pertama, kolom ketiga. Ini ada minus 1, berarti di sini kita buat minus 1. Dikalikan 1 dikali minus 4 dikurang 2 dikali 6, minus 12, berarti minus 18. Minus 16. Minus 16. Minus 4 dikurang dikali minus 12, minus 16. Nah, hasilnya akan menjadi 64. Nah, jadi kita dapat mengetahui tadi nih, determinan dari A itu adalah 64. Nah, cari A inverse-nya adalah 1 per determinannya tadi 64 dikali adjoin-nya hasilnya tadi ini, kita kalikanlah baris ini yang hasil 1 per determinannya kita kalikan dengan di sini. Kita kalikan sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, 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 dan seterusnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah,
Segitu aja ya teman-teman dari penjelasan saya tentang bab matriks ini. Semoga bermanfaat.